Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan channel Ridwan Saleh Saleh Official. Salam peternak sapi Indonesia. Salam, saya dari Riau. Jadi saya Riau, tepatnya di Minas ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman tahu, Minas itu kalau tahu teman-teman Duri juga ya, jarak Minas ke Duri itu sekitar 2 jam ya teman. Jadi saya di Minas teman-teman ya. Jadi salam peternak sapi Indonesia ya. Salam, saya dari Riau. Jadi semoga para peternak sapi yang ada di seluruh Indonesia diberi kesehatan, begitu juga dengan ternaknya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, pada pagi kali ini teman-teman ya, seperti biasa kita melakukan aktivitas angon sapi. Angon kita di tempat area sawit ya teman, lahan sawit. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri ya. Jadi teman-teman, pada video kali ini ya, saya mau jelaskan ya. Jadi ini untuk para peternak pemula yang masih memulai ya. Jadi untuk memulai suatu usaha atau beternak itu ya, harus dipikirkan dulu teman-teman ya, pahit-pahitnya ya. Jadi teman-teman ya, di sini saya akan bahas teman-teman ya. Jadi di sini cara memilih indukan sapi yang bagus untuk ini teman-teman ya, para peternak sapi pemula ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, untuk para peternak sapi ya yang baru-baru belajar ya, jadi pasti teman-teman belum tahu ya cara memilih atau indukan sapi yang bagus ya teman-teman ya. Jadi di sini saya mau jelaskan sedikit ya. Sapi yang bagus itu teman-teman ya, kita kenali dulu ciri-cirinya teman-teman ya. Jadi sapi yang bagus itu bukan masalah dia besar, posturnya besar, kecil ya, bukan teman-teman ya. Jadi untuk indukan, jadi sapi yang bagus itu kalau menurut saya teman-teman ya, jadi sapi itu bisa ini teman-teman ya. Intinya sapi itu yang dikatakan bagus itu sapi itu rajin beranak teman-teman ya. Jadi cara memilih indukan sapi ya teman-teman ya, jadi pilihlah indukan yang rajin beranak teman-teman ya. Jadi kadang ada juga ya indukan sapi itu ya, istilahnya teman-teman ya, tingkat kesuburan atau reproduksi pada sapi itu teman-teman ya, pada indukannya kurang subur ya. Jadi misalnya gini ya, selama 2 tahun misalnya, jadi selama 2 tahun teman-teman beternak jadi cuman menghasilkan satu sapi ya teman-teman ya. Jadi di sini salah teman-teman ya. Jadi maka tuh saya bilang teman-teman, indukan yang bagus teman-teman ya, jadi setiap tahun itu dia rajin beranak teman-teman ya. Jadi beranak terus, jadi menghasilkan sapi-sapi yang bagus ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, cara memilihnya ya, jadi tidak usah teman-teman perhatikan dari postur atau tinggi sapi. Jadi kalau ada yang bagus teman-teman, tidak masalah ya. Pilih indukannya besar, terus perawakannya ini teman-teman ya, semok juga ya teman-teman. Tentu kita pengennya seperti itu ya. Jadi cara memilihnya teman-teman ya, pilihlah yang ini teman-teman. Kalau menurut saya sih
tidak usah terlalu besar, nggak usah besar kali teman-teman ya, jadi yang sedang-sedang aja ya. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, cara milih teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman mau berternak, mau beli sapi ya, indukan ya, jadi perhatikan ya teman-teman ya, jadi perhatikan makan sapi tersebut ya, indukan ya. Jadi di sini saya mau jelaskan juga, sapi itu makan itu kadang lahap nggak lahap teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau beli sapi itu atau indukan itu teman-teman, untuk memilih bibitnya ya, atau memilih indukan yang akan kita ternak ya teman-teman ya. Jadi pilihlah ya indukan sapi yang rajin makan ya. Maksud di sini dia tuh makan terus kerjanya teman-teman. Jadi sapinya tidak ini juga ya, tidak kelaparan. Jadi seperti itu teman-teman. Terus kemudian teman-teman ya, pilihlah sapi itu yang makannya tidak milih-milih teman-teman ya. Ada yang sapi itu makannya itu mungkin makanannya itu kesukaan dia, misalnya rumput bayaman aja. Jadi bukan seperti itu teman-teman ya. Jadi pilih juga indukan yang makannya lahap, terus tidak memilih ini teman-teman, tidak memilih makanan teman-teman ya. Tidak pilih-pilih dia kalau makan rumput. Jadi itu sangat bagus teman-teman ya, untuk dijadikan indukan ya. Siapa sih yang nggak mau ya indukan yang besar? Semua orang juga pengen teman-teman ya, punya ini ya, punya indukan sapi yang besar ya, supaya menghasilkan sapi atau anakan yang besar juga ya. Tapi di sini teman-teman, yang intinya kalau indukan itu ya, kalau indukan kalau menurut saya yang penting induk sapi itu yang paling penting ya teman-teman ya, sapi itu subur ya. Subur ya, maksudnya itu subur itu reproduksi sapi itu bagus terus teman-teman ya. Jadi walaupun sapi itu baru sekali beranak, baru 2 kali beranak, jadi tetap ini teman-teman ya, tetap subur ya, tetap sehat ya. Jadi sehat juga perlu teman-teman sapi ya. Jadi kalau udah sehat, sapinya pasti subur teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya, kalau sapi subur dikawinkan ya, sekali kawin langsung jadi ya. Misalnya kita katakan kawin suntik ya, kalau memang reproduksinya subur, jadi ketika birahi ya, jadi kita kawinkan, kita IB, kalau sekali kita kawinkan langsung jadi itu indukan yang subur teman-teman ya. Jadi banyak juga indukan sapi itu ya, sampai berulang-ulang kali kita ini ya, kita IB indukannya ya, sampai hampir 6 bulan. Tentu ini merupakan kerugian bagi kita para peternak sapi ya teman-teman ya. Jadi yang kita harapkan ini setiap tahun ya, bukan tiap hari, bukan tiap bulan, tiap tahun. Jadi jangan sampai salah teman-teman ya memilih indukan sapi ya, karena bibit induk sapi itu sangat menentukan kesuksesan kita dalam beternak sapi teman-teman ya. Jadi pilihlah indukan yang bagus, yang sehat, yang rajin beranak, tidak ini ya. Kalau untuk postur itu tergantung teman-teman sendiri ya, kalau mau besar ataupun kecil. Jadi seperti itu aja teman-teman ya. Jadi nggak usah pusing-pusing teman-teman ya, memilih bibitnya, bibit jenis apa nih, jenis misalnya sapi-sapi besar semua sama teman-teman ya, jenis bibit sapinya ya. Jadi di sini kan saya bilang pilihlah yang indukan itu yang sehat, yang reproduksinya, kesuburannya masih subur ya teman-teman ya, rajin beranak ya, makannya lahap, tidak milih-milih teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman tahu sendiri ya, untuk para peternak sapi pemula pasti teman-teman tahu gimana sapi itu ini ya, sapi itu bagus ya untuk dijadikan bibit ya teman-teman ya. Jadi sekian dulu teman-teman dari saya, penjelasan saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa dukung channel kita dengan subscribe, like juga, jangan lupa di komen ya, di share juga ya video kita. Pokoknya teman-teman bagikan ya, supaya ini channel saya semakin berkembang atau jangkauannya semakin luas ya teman-teman.
Jadi di sini juga saya masih belajar. Intinya kita di sini saling saling belajar lah teman-teman ya. Jadi supaya kita paham. Oke teman-teman, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.